Konnichiwa minasan, Aruan Yongoto Ishiyoni Benkyou shimashou. Hai minasan, jumpa lagi dengan saya Isu Maulana dalam pembelajaran bahasa Jepang bersama Aruan Nihongo. Yeay. Kyowa, untuk pertemuan kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang minasan sudah kirimkan di akun Instagram saya ataupun langsung di kolom komentar akun YouTube saya. Buat minasan yang memiliki pertanyaan seputar Jepang, bahasa, kebudayaan, apapun itu, boleh ajukan pertanyaan di akun Instagram saya yus_77. Seperti biasa, hanya 3 pertanyaan akan kita bacakan pada pertemuan kali ini. Buat minasan yang sudah mengajukan pertanyaan namun belum saya bacakan, mohon maaf, mudah-mudahan terjawab di pertemuan berikutnya. Oke, langsung saja ke penanya pertama. Penanya pertama di sini ada Trisang. Apakah perbedaan partikel wa dan partikel ga dan kapan digunakannya? Pertanyaan yang bagus dari Trisang. Terkadang partikel ini kerap kita jumpai dalam setiap pola kalimat bahasa Jepang. Untuk lebih singkatnya, dalam penggunaan wa dan ga, partikel wa menerangkan tentang suatu objek, dan partikel ga banyak sekali fungsinya. Yang pertama kita bahas dulu tentang partikel wa. Partikel wa digunakan untuk menerangkan objek seperti watashi wa, saya. Watashi wa gakusei desu, saya adalah seorang pelajar. Watashi wa kaisain desu, saya seorang karyawan. Kemudian untuk partikel ga, biasanya digunakan untuk mempertegas suatu kalimat. Dan beberapa kotoba yang kerap dikaitkan dengan partikel ga seperti arimas dan imas, yang artinya adalah ada. Arimas ada untuk benda dan imas ada untuk benda hidup, seperti manusia, hewan, binatang. Contohnya, Daidokoro ni mauranasang ga imas, di dapur ada mauranasang. Kemudian contoh lainnya, Kabang ga hitotsu arimas, ada 1 buah tas. Nah, itu untuk penggunaan ga. Untuk lebih detailnya nanti akan saya coba terangkan di pertemuan lainnya tentang pembahasan partikel ini ya. Mungkin itu saja untuk penggunaan wa dan ga ya, pertanyaan yang bagus dari Trisang, mudah-mudahan terjawab. Lanjut saja ke penanya kedua. Penanya kedua di sini ada siapa nih? Ada Opisang. Sensei, kalau mau naik Gunung Fuji biasanya di bulan apa? Jujur, saya belum ada pengalaman naik Gunung Fuji selama tinggal di Jepang. Meskipun ada keinginan untuk naik ya. Tapi belum ada aja peluang untuk saya naik Gunung Fuji ketika saya tinggal di sana. Oke, pertanyaannya menarik juga. Setahu saya, waktu yang pas untuk naik Gunung Fuji adalah ketika musim panas. Di waktu musim panas, Gunung Fuji dibuka untuk pendakian ya. Kalau misalkan untuk musim dingin, Gunung Fuji itu ditutup untuk pendakian. Karena suhu ekstrim yang dingin yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya pendakian ya. Jadi mereka melakukan pencegahan, takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan. Kapan waktu terbaik buat naik Gunung Fuji atau waktu yang tepat untuk pendakian naik Gunung Fuji? Yaitu ketika musim panas di Jepang, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Di sini ada siapa? Oke, di sini ada Yulisang. Oke, pertanyaan bagus dari Yulisang, bagaimana cara penggunaan ejahan suatu benda dari setiap jenisnya? Tentunya berbeda ya, sama halnya dengan kita. Untuk penggunaan penyebutan orang, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Untuk benda 1 buah, 2 buah, 3 buah. Sama halnya dengan Jepang pun, untuk ejahan setiap jenis bendanya berbeda-beda. Contohnya, untuk orang, 1 orang hitori, 2 orang putari, 3 orang sangnin. Dan contoh lainnya misalkan untuk lembar, untuk buku ya, 1 lembar buku ichimai, 2 lembar nimai, 3 lembar sangmai ya. Ada contoh lainnya pun untuk suatu benda, 1 buah benda hitotsu, 2 buah benda futatsu, 3 buah benda mitsu ya. Contoh lainnya misalkan untuk lantai ya, kalau misalkan minasang pergi ke suatu apartemen atau mulai bekerja di suatu perusahaan, pastinya minasang suka nanya tuh, kira-kira di lantai berapa ya? Maka jawabannya aja nankai desu ka, lantai berapa ya? Kalau misalkan untuk lantai 1 ikai, lantai 2 nikai, lantai 3 sangkai ya minasang. Itu adalah beberapa contoh ejaan atau sebutan jenis-jenis benda dalam bahasa Jepang. Mudah-mudahan terjawab ya untuk Yulisang. Dan untuk penanya hari ini semoga memuaskan jawaban dari saya ya. Kalau misalkan ada yang salah atau masukan boleh tulis di kolom komentar.
Jangan lupa ya minasang yang belum mengajukan pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan minasang semua. Mudah-mudahan terjawab. Ja, mata nih. Bye bye.